Oke, nah untuk kali ini kita akan melanjutkan lagi implementasi pasal undang-undang yang sering muncul di tesnya di beberapa hari terakhir ini. Oke, kita lihat dari soal pertama dulu. Untuk yang pertama, kita baca pasal 28I, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, makna dari pasal tersebut kecuali, nah karena kan kita kan fokusnya untuk mencari implementasinya, jadi fokusnya dari situ saja. Nah, kita lihat yang A, setiap individu memiliki hak mendasar untuk hidup dan memiliki akses terhadap kondisi hidup yang memadai untuk kesejahteraan fisik dan mentalnya. Apakah ini benar? Benar. Yang B, setiap individu memiliki hak untuk tidak menderita perlakuan yang tidak manusiawi, menyiksa, atau merendahkan martabatnya. Perlakuan semacam itu tidak termasuk penyiksaan fisik maupun psikologis. Oke, boleh. Kemudian yang kedua, yang ketiga, C. Setiap individu memiliki hak untuk berpikir, memiliki keyakinan, pendapat, agama yang mereka pilih tanpa paksaan atau diskriminasi. Hak itu meliputi kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan menyatakan keyakinan agama atau tidak beragama. Kemudian D, setiap individu memiliki hak untuk memiliki, mengamalkan, atau mengganti agama atau kepercayaan tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. Hal ini melibatkan kebebasan beribadah, kebebasan menyebarkan agama, dan perlindungan dari diskriminasi agama. Kemudian, setiap individu memiliki hak untuk diakui sebagai individu dengan martabat dan hak-hak belum tentu sama di mata hukum. Oke, mungkin walaupun memang kalau ya hak tidak sesuai dengan di mata hukum itu pada kasus yang terjadi gitu, yang sering terjadi iya, yang sering terjadi iya. Tapi pada konsepnya enggak ya. Konsepnya tidak, konsepnya enggak boleh gitu. Konsepnya tidak boleh berbeda hak-haknya gitu. Makanya di sini lebih salah di sini nggak sesuai implementasinya adalah E. Gitu. Oke, next. Pasal 28J ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang berhak wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Implementasi di bawah ini yang sesuai kecuali A. Setiap orang harus memahami bahwa hak dan kewajiban dapat dibatasi sesuai dengan undang-undang. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban orang lain serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Boleh. Kemudian B, pembatasan yang ditetapkan harus mempertimbangkan pertimbangan moral dan nilai agama. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan harus dilakukan dengan memperhatikan etika dan nilai yakini melalui masyarakat tersebut. Juga boleh. Kemudian C, pembatasan juga bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Hak dan kebebasan individu tidak boleh digunakan untuk merusak stabilitas sosial atau mengancam keamanan orang lain. Kemudian, berarti ini boleh dong. Kemudian D, pembatasan yang diterapkan haruslah adil, seimbang. Artinya, pembatasan harus berdasarkan pertimbangan yang proporsional dan tidak boleh menjadi alat penindasan atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok tersebut. Boleh. Semua salah. Oke, berarti ini yang salah ya. Yang salah adalah E. Oh wait, kalau kita, ya benar-benar jawabannya adalah E. Oke, jawabannya semua salah. Harusnya kan karena ada kata kecuali ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Pasal 30 ayat 5, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Maka yang bukan implementasi dari pasal-pasal di atas secara konkret adalah A. Polri adalah institusi Kepolisian Nasional Indonesia yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Polri bertanggung jawab dalam penegakan hukum, pencegahan kejahatan, serta memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Boleh. B. TNI dan Polri berkoordinasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta melakukan tugas-tugas bersama di dalam situasi darurat dan keadaan luar biasa. Boleh. Kemudian C. Memiliki kewenangan di dalam pertahanan negara, operasi militer, serta penanganan bencana alam. Polri memiliki kewenangan dalam penegakan hukum, pencegahan dan penanganan kejahatan, serta pemeliharaan ketertiban umum. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk dapat diwajibkan menjalani wajib militer yaitu mengikuti pendidikan dan pelatihan militer untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara. Gitu. Oke, boleh juga. Kemudian anggota TNI dan Polri berkewajiban menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab disiplin serta mematuhi peraturan atasan. Boleh juga. Ya, kayaknya semua jawabannya hampir benar ya semua. Tapi kalau kita lihat di sini, ada sedikit janggal di sini yaitu di E. Kenapa? Kan seharusnya mematuhi peraturan atasan, bukan peraturan atasan, harusnya peraturan yang dari pemerintah harusnya gitu. Atau mungkin peraturan perundang-undangan boleh lah gitu. Tapi bukan peraturan atasan. Kalau peraturan atasan ya sama aja kita melakukan yang namanya apa ya, kolusi gitu. Jadi nggak bisa. Nah, kalau berdasarkan pemerintah pasti akan berbeda konsepnya. Oke, next. Pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keamanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dapat dimaknai pasal tersebut bahwa kecuali A. Pemerintah bertanggung jawab mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di Indonesia. Hal ini mencakup penentuan kurikulum, metode pembelajaran, dan pengaturan tata kelola pendidikan untuk memastikan adanya keseragaman dan kualitas pendidikan di seluruh negeri. Namun pemerintah akan memberi kebebasan sekolah untuk memilih kurikulum yang digunakan. Oke. B. Salah satu dari tujuan sistem pendidikan nasional adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa. Hal ini mencakup memberikan pemahaman dan nilai-nilai agama, serta memfasilitasi pengembangan spiritual siswa untuk memperkuat hubungan mereka dengan Tuhan dan praktik ajaran agama dengan baik. Oke. Kemudian C, selain keimanan dan ketakwaan, sistem pendidikan nasional juga bertujuan untuk meningkatkan akhlak mulia. Pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter siswa yang baik dengan mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab kejujuran, keadilan, dan kebajikan lainnya agar siswa menjadi individu yang bertanggung jawab dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. E. Sistem pendidikan nasional diarahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara keseluruhan. Artinya, pendidikan bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan bagi perkembangan intelektual, sosial, ekonomi, individu, serta kemajuan bangsa secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir, berarti ini agak boleh lah ya. Kemudian yang sistem pendidikan nasional Indonesia diatur melalui Undang-Undang Dasar 1945. Oh wait, diatur melalui undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini penting untuk memastikan adanya kerangka hukuman yang jelas, tata kelola yang baik, dan perlindungan hak-hak pendidikan bagi semua warga. Undang-undang tersebut memberikan landasan umum bagi pelaksanaan pendidikan nasional dan memberikan pedoman bagi semua warga lembaga pendidikan yang beroperasi di Indonesia. Oke juga. Sistem keimanan, sistem pendidikan Indonesia diarahkan untuk menjaga. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin sedikit janggal itu adalah di A ya. Kenapa? Karena di sini memilih kurikulum. Pada dasarnya, pemerintah tidak memberikan kebebasan sekolah untuk memilih kurikulum. Karena
biar tercapai yang namanya satu sistem pendidikan yang baik, yaitu dengan menggunakan apa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ke soal berikutnya, eh, oke, kemudian kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya ialah ini ya. Oke, soalnya adalah berikut. Pasal 32 ayat 1, di sini dijelaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Dari pasal tersebut, beberapa poin pelaksanaan pasal tersebut kecuali A. Perlindungan nilai-nilai budaya, benar. B. Kebebasan memelihara dan mengembangkan budaya juga benar ya. C. Pendidikan dan pengetahuan budaya yang eksklusif atau tersendiri gitu. Oke, sepertinya kayaknya enggak deh. D. Pengembangan industri kreatif, iya benar. E. Promosi dan diplomasi budaya, juga benar. Kalau kita lihat C ini, kalau nggak seperti kalau kita buat secara eksklusif, ya artinya itu nggak bakal bisa untuk menjadi budaya yang bisa dikenal orang gitu. Hanya orang Indonesia saja yang tahu gitu. Kalau di eksklusif. Oke, oleh karena itu jawabannya adalah C. Next. Pasal 33 ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang bukan nilai pelaksanaan pasal di atas adalah A. Partisipasi ekonomi secara parsial, Oke. B. Efisiensi berkeadilan, ya. C. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, benar juga. E. Kemandirian ekonomi, benar. E. Keseimbangan ekonomi dan kesatuan ekonomi nasional, ini juga benar. Partisipasi dan kebersamaan ekonomi secara parsial ini kurang tepat karena kan harusnya nggak secara parsial tapi secara total atau menyeluruh gitu. Bukan secara parsial tapi secara total atau menyeluruh. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Next, soal berikutnya. Pasal 34 ayat 2, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Konsep pasal yang bukan dari pasal tersebut adalah A. Negara menjamin bahwa sistem jaminan sosial mencakup seluruh rakyat memandang status sosial, pendapatan atau pekerja, warga negara yang dikesampingkan dari manfaat dan perlindungan sosial yang diberikan oleh sistem ini. Oke, ini salah ya. Negara menjamin bahwa sistem mencakup seluruh rakyat memandang status. Banyak kan nggak memandang status ya. B. Sistem jaminan sosial yang dikembangkan oleh negara memberikan manfaat yang memadai bagi masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Benar. Termasuk perlindungan kesehatan, pendidikan, perumahan, keamanan sosial, dan bantuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Oke, ini benar ya. Karena kan konsepnya di sini kan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. C. Negara mengimplementasikan sistem jaminan sosial dengan pendekatan berbasis hak, di mana setiap individu memiliki hak atas manfaat dan perlindungan sosial. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam mendapatkan jaminan sosial tanpa diskriminasi atau pengabaian terhadap hak-hak dasar. Benar. D. Pelaksanaan sistem jaminan sosial didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi. Pemilihan penerimaan manfaat dilakukan secara adil dan objektif dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kelemahan ekonomi. Selain itu, proses administrasi dan pengelolaan program jaminan sosial dilakukan secara transparan dan memastikan akuntabilitas dan pengawasan yang tepat. Ini juga benar. Nah, berarti yang salah di sini yang E, tidak ada jawaban yang benar. Ada kok jawaban yang benar? B benar, B benar, C benar, D benar. Tapi A salah. Berarti kalau seperti itu tidak ada jawaban yang benar. Ini juga salah. Berarti ada dua jawabannya ya. A dan E. Oke, lanjut lagi. Pasal 37 ayat 1. Usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar
dapat diagendakan dalam sidang majelis permusyawaratan rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota majelis permusyawaratan rakyat berdasarkan pasal di atas. Hubungannya dengan diskusi adalah kecuali A. Ketika sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR mengajukan usul perubahan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar, usul tersebut bisa dijadwalkan dalam sidang MPR. Usul tersebut berarti ada upaya untuk mengubah atau merevisi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. B. Sidang MPR merupakan forum tempat pembahasan usul perubahan pasal-pasal Undang Dasar. Di dalam pasal tersebut, anggota MPR memiliki kesempatan untuk memaparkan argumen, pandangan, dan tujuan dari usul perubahan yang diajukan. Diskusi akan berlangsung di antara anggota MPR untuk mempertimbangkan kebutuhan dan pertimbangan dalam mengubah atau merevisi pasal-pasal Undang-Undang Dasar tersebut. Benar, ini juga benar ya tadi ya. C. Diskusi merupakan salah satu mekanisme utama dalam sidang MPR untuk membahas usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar. Selama diskusi, anggota MPR dapat menyampaikan argumen, pendapat, dan pertanyaan terkait usul perubahan diskusi tersebut. Diskusi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pembahasan usul perubahan tersebut. Boleh. D. Proses diskusi dalam sidang MPR juga melibatkan pertimbangan dan evaluasi terhadap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Anggota MPR akan melakukan analisis mendalam terhadap implikasi dan konsekuensi dari usul perubahan tersebut terhadap konstitusi dan negara secara keseluruhan. Pertimbangan dan evaluasi ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan mengenai apakah usul perubahan tersebut akan disetujui atau ditolak. Oke, benar juga. Semua jawaban salah. Nah, kalau dari konsep A, B, C, D, semua benar. Berarti yang salah adalah E. Oke, next lagi. Nah, di sini kita udah masuk di bahasa Indonesia ya. Nah, karena di soal tes udah 4 tahun ya. Oh, 4 tahun, 4 hari ya. 4 hari berlangsung tes yang diajukannya itu dimulai dari implementasi ada juga bahasa Indonesia gitu di TWK. Yang pertama kita baca, perhatikan kalimat berikut. Mereka memproses makanan tersebut di permukiman warga yang padat penduduk. Di pemukiman warga yang padat penduduk. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa di sini ternyata aku sudah lupa ya. Harusnya jawabannya di sini tuh semua benar. Sorry. Oke. Nah, pemukiman warga yang padat penduduk. Manakah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia? A. Memproses. Apakah benar memproses? Jawaban memproses benar karena dia bukan jadi proses ini kan karena di depannya P ya. Biasanya kan untuk rumus penggunaan kata P ini kan ada K, T, S, P. Nah, kata-kata yang kalau ditambahkan dengan kata me di depannya, maka K, T, S, P ini akan luruh, akan menjadi contohnya senang jadi menyenangkan, pasti jadi memastikan gitu. Tangkap jadi menangkap, kebal jadi mengebalkan gitu. Nah, tapi kalau di kata huruf setelah K itu adalah huruf bukan huruf vokal tapi huruf konsonan, maka kalimatnya akan tetap. Jadi contohnya dari proses jadi memproses, tetap prosesnya. Nggak ada yang menyeluruh gitu, nggak ada yang meluruh. P-nya tetap di situ gitu. Makanya A ini benar. B makanan ini juga benar. C pemukiman ini juga benar karena kan sudah menjadi tempat warganya ya. Terkecuali kalau masih proses pembangunan, maka namanya bukan permukiman tapi pemukiman gitu. D padat benar. E semua benar. Oke, kalau kita lihat di sini, sorry, bukan semua benar, semua salah deh biar jawabannya. Maka jawabannya adalah E gitu. Oke, next. Restoran itu menyuplai makanan siap saji, dan minuman bersoda dengan cara take away. Manakah pernyataan yang benar menurut kalimat di atas? A. Kata menyuplai seharusnya mensuplai. Apakah benar? Ini salah. Kenapa? Karena kan katanya kan dimulai dari S. Berarti kalau ditambah dengan me, harusnya dia tetap menyuplai, bukan mensuplai. Gitu, ini yang benar. Maka kata menyuplai seharusnya mensuplai. Ini salah.
B. Penempatan tanda baca koma salah. Iya. Komanya di sini kan hanya dua ya, siap saji, makan siap saji, dan minuman bersoda. Jadi koma seharusnya tidak diperlukan di sini, makanya benar. C. Kata takeaway dimiringkan. Nah, takeaway ini kan bahasa asingnya. Kalau bahasa asing berarti dimiringkan atau digarisbawahi. D. Opsi A dan C benar. Opsi A dan C benar. Bukan A dan C sih ini, B dan C sih ini, sorry. B dan C. Opsi B dan C benar. Iya. Opsi A dan C salah. Ini salah. Nah, dari sini kan kelihatan ya, B benar, C benar, D benar. Tapi karena yang lebih menyeluruh di sini adalah D, karena di D ini disebutkan A dan C-nya itu benar. B dan C-nya itu benar. Maka jawabannya adalah D. Next. Penyakit jantung berisiko stroke, demensia, dan gangguan lainnya. Nah, kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia adalah A. Penyakit. Apakah ini sesuai? Sesuai. B. Stroke. Benar. Bukan stroke atau stroke. Ini beda ya. Jadi yang benar adalah stroke. Yang C. Demensia. Ini benar karena dia dimiringkan. Karena berasal dari bahasa asing. Kemudian D. Gangguan. Apakah benar? Benar. Kemudian E. Berisiko. Ini yang salah. Harusnya berisiko. Bukan berisiko. Berasal dari kata risk. Bahasa Inggris. Risiko. Bukan resiko. Gitu. Risiko. Oke, jelas. Sekarang soal berikutnya. Potensi wisata bahari telah menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Penyebabnya adalah pariwisata telah mampu menggerakkan banyak sektor ekonomi lainnya. Di sekitar tempat wisata biasanya sering dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan industri perhotelan dan rumah makan. Selain itu, berkembang pula industri jasa seperti pemandu wisata, transportasi, dan persewaan. Kemudian untuk kalimat 5, mereka pergi ke sekolah naik sepeda. Kalimat tidak efektif dalam paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman harus jeli ya. Kata yang tidak tepat di sini adalah 3. Kenapa? Di sekitar tempat wisata biasanya sering selalu. Udah ada 3. Biasanya 1, sering 2, 3, kemudian selalu. Ini itu kelas katanya itu sama. Ini tuh sebagai times of preposition. Jadi ini penanda waktunya ada 3 nih, gitu. Kalau seperti itu, ya kita bingung. Apakah biasanya, apakah selalu, gitu. Makanya salah dia. Kurang tepat. Jadi seharusnya yang dipakai salah satu saja. Oleh karena itu, jawabannya yang benar adalah B. Oke. Kemudian, masyarakat merumuskan sejumlah norma sosial sebagai pedoman bertingkah laku. Bahkan, agar semua warga mematuhi norma sosial, masyarakat juga menyepakati sanksi bagi mereka yang melanggar norma. Beberapa tindakan pelanggaran norma membuahkan hukuman bersifat ringan bagi pelakunya. Penggunaan kata sanksi, maka dalam paragraf tersebut adalah A. Kata tersebut memiliki makna ambigu. Beda ya, bukan ambigu. Sanksi ini ada 2 yang kalau sanksi ini kan beda dengan ini ya. SKSI, sanksi. Ini tuh hukuman, sanksi ini ragu-ragu. Sanksi ini ragu-ragu. Sanksi yang ini hukuman gitu. Kata tersebut memiliki makna ambigu. Salah. Kata tersebut tidak baku. Baku kok. C. Kata tersebut tidak sesuai KBBI, sesuai KBBI juga. D. Kata tersebut tidak sesuai dengan konteks kalimat. Nah, ini yang benar. Kata tersebut adalah kata serapan. Enggak, itu tetap kata bahasa Indonesia. Nah, oleh karena itu jelas jawabannya adalah D. Kata tidak sesuai dengan konteks kalimat. Harusnya dengan konteks yang berhubungan dengan apa dong? Dengan keraguan. Jadi harusnya diganti dengan apa? Diganti dengan sanksi yang ini. Oke. Nah, mungkin itu ya. Kita udah bahas banyak tentang soal implementasi. Nah, kemudian di sini saya tambahkan juga bahasa Indonesianya. Semoga berguna buat persiapan teman-teman untuk tesnya dan see you in the next video.